Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya banggakan, yang saya sayangi, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa walaupun melalui jarak jauh. Perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara atau menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kalau di dalam buku siswa ini masuk bab 4, tapi karena di masa seri pandemi ini materi PAI zakat fitrah dan zakat mal adalah masuk materi yang ketiga. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita pelajari dulu tentang zakat fitrah terlebih dahulu. Untuk pertemuan berikutnya baru kita akan membicarakan materi selanjutnya. Zakat fitrah kita mulai dari pengertian. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa atau orang yang mukmin atau orang yang beriman di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nanti dijelaskan tentang waktu pelaksanaannya. Kita langsung masuk ke kapan zakat fitrah mulai diperintahkan atau diundangkan, bahasa agama disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam, yaitu pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijrah. Jadi setelah Nabi dari Mekah ke Madinah pindah hijrah, tahun pertama belum, baru tahun kedua diperintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Berarti perintahnya dilakukan di kota Madinah. Hukumnya zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, baik itu yang besar, kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, budak, maupun yang merdeka, semuanya wajib. Apa dasarnya? Dalam Quran surat At-Taubah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah surat nomor 9 ayat 103. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan yang artinya dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW
mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian yang berikutnya kita lihat syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama beragama Islam, jadi yang non-Islam tidak wajib. Wah enak ya, jadi non-Islam tidak kewajiban, tapi nanti sudah otomatis mendapatkan perhitungan yang dibalas oleh Allah dengan api neraka. Tapi kalau yang orang Islam diwajibkan, kalau yang menunaikan berarti dia termasuk taat, maka akan mendapatkan balasan yang baik. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan genep 29 berarti tanggal 29, tapi kalau genep 30 berarti pada tanggal 30 sebelum maghrib lahir. Nah itu sudah kewajiban zakat fitrah walaupun kurang sedetik. Kemudian seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada hari bulan Ramadan juga berkewajiban zakat. Tentunya yang menzakati ya orang tuanya. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Kalau hanya untuk makan pada hari raya Idul Fitri tidak wajib. Tapi apa iya tidak mempunyai apa-apa, tidak hanya bisa makan pada hari raya Idul Fitri, tidak punya lebih, tapi motor punya, minimal sepeda punya, terus ayam ternak punya, kambing punya. Nah itu yang harus dijual. Bahkan ada dalam riwayat yang lain disebutkan kalau sampai harus mengambil atap yang bisa dijual itu harus dilakukan. Ini tentang syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Berikutnya rukun zakat. Yang pertama niatnya nih, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri ngan nafsi. Kalau untuk diri sendiri ngan nafsi. Kalau untuk anaknya ya ngan walidati fardhol lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku. Kalau untuk anaknya, untuk anakku, untuk temanku, untuk saudaraku sendiri misalnya, karena Allah Ta'ala. Yang kedua rukunnya adalah muzaki, orang yang berzakat fitrah. Jadi ada yang zakat, orang lain zakat ya berarti tidak lengkap, tidak rukun, tidak memenuhi rukun. Adanya mustahik, orang yang menerima zakat. Ada niat, ada orang yang mau zakat tapi yang mau diberi enggak ada, berarti tidak memenuhi rukun zakat fitrah. Adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Jadi ada harta, arep zakat, ana sing zakat, ana sing diberi zakat, tapi dia itu tidak mempunyai harta, ya tidak wajib tadi. Nah ini tadi yang saya jelaskan di awal waktunya. Yang pertama waktu takjil, yaitu membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan. Artinya dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib berbuka, itu boleh. Ini yang takjil, artinya dicicil lah, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan yang terakhir, nah sebelum maghrib. Nah itu yang namanya waktu takjil. Kalau waktu yang wajib ini
diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Nah, baru kalau yang paling utama adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita. Ini tentang waktu pelaksanaannya ada 3. Nah, demikian sedikit penjelasan tentang zakat fitrah. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan jelaskan tentang zakat mal. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semua kesalahan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.